Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat ya untuk belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika untuk kelas 3 bab 5 penyajian data dalam tabel pada bagian ayo berlatih dan asesmen. Yuk anak-anak, kita simak videonya bersama-sama ya. Ayo berlatih. Nomor 1, perhatikan huruf-huruf pada kata statistika dan lengkapi tabel berikut. Nah, pada huruf S, tulisnya ada 2 ya. 1, 2. Kita tulis banyak huruf 2. Selanjutnya huruf T, kita cari 1, 2, 3. Ada 3. Maka penulisannya seperti ini untuk tulisnya. Kemudian banyak huruf ada 3. Untuk huruf A, 1, 2. Maka penulisannya seperti ini, banyak huruf 2. Untuk huruf I, kita cari ya, 1, 2. Ada 2. Nah, penulisannya untuk turus seperti ini dan banyak huruf 2. Untuk huruf K, hanya ini ya, jadi kita tuliskan turusnya seperti ini dan banyak huruf 1. Untuk pertanyaannya, urutkan huruf yang jumlahnya paling sedikit. Nah, dimulai dari huruf K, kemudian S, A, I, kemudian T. Pertanyaan selanjutnya, huruf apakah yang jumlahnya sama banyak? Huruf S, A, dan I ya, jumlahnya masing-masing ada 2. Lanjut pertanyaan selanjutnya, huruf apakah yang jumlahnya paling banyak? Huruf T, ada 3 ya jumlahnya. Lanjut untuk huruf apakah yang jumlahnya paling sedikit? Huruf K, di sini jumlahnya ada 1 untuk huruf K-nya. Nomor 2. Hasil penilaian harian matematika diperoleh. Nah, bisa kalian amati ya untuk hasil penilaian harian matematikanya. Pertanyaannya, urutkan hasil penilaian harian dari banyaknya data yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini kita akan cari banyaknya nilai 5, ada 1, 2, ada 2 ya. Kemudian nilai 6, ada 1, 2, kemudian ini 3, ada 3. Nilai 7 ada 1, 2, 3. Ada 3 nilai 7-nya. Lanjut ke nilai 8. 1, 2, 3. Kemudian ini 4. Ada 4. Sekarang kita cari nilai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9-nya ada 6, lanjut nilai 10-nya ada 1, 2, nilai 10-nya ada 2. Nah, di sini kita bisa lihat, kita urutkan dari banyaknya data yang terkecil itu dimulai dengan nilai 5, kemudian nilai 10, lanjut dengan nilai 6, 7, 8, dan 9. Jadi jawabannya yang ini ya, 5, 10, 6, 7, 8, 9. Lanjut pertanyaan B, berapakah jangkauan data hasil penilaian harian matematika? Untuk mencari jangkauan itu pengurangan dari nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Nilai data terbesar itu 10, dikurangi dengan nilai data terkecil itu 5, maka hasilnya adalah 5. Jadi jangkauannya adalah 5. Pertanyaan C, sajikan data hasil penilaian harian matematika dalam bentuk tabel. Maka jawabannya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan D, berapakah banyak siswa yang mendapat nilai 6? Nah, nilai 6 yang ini ya, ada 3 siswa.
Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 5? Nah, yang mendapat nilai 5 ada 2 siswa. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7? Berarti nilainya yang lebih dari 7 itu yang ini ya, ada 4 anak, 6 anak, kemudian 2 anak. Dijumlahkan menjadi 12 siswa. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 7? Maka kita hitung di sini ada 2 dan 3, maka jumlahnya adalah 5 siswa. Asesmen, kerjakan soal berikut dengan jelas dan benar. Nomor 1, Alen memiliki 3 kelereng, Mutia memiliki 7 kelereng, Galih memiliki 5 kelereng, Alfa memiliki 7 kelereng, dan Andi memiliki 2 kelereng. Pertanyaan A, urutkan anak yang memiliki kelereng dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Nah, jawabannya adalah yang paling sedikit dimulai dari Andi, kemudian Alen, Galih, Mutia, kemudian yang terbanyak Alfa. Pertanyaan B, siapakah yang memiliki kelereng sama banyak? Yang sama banyak ini yang kelerengnya jumlahnya 7 ya anak-anak, jadi dimiliki oleh Mutia dan Alfa. Pertanyaan C, siapakah yang memiliki kelereng paling sedikit? Nah, yang paling sedikit ini kelerengnya 2 ya, dimiliki oleh Andi. Lanjut, untuk pertanyaan D, berapa jumlah kelereng yang dimiliki seluruh anak? Kita jumlahkan ya, mulai dari 3 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 24 kelereng. Nomor 2, perhatikan huruf-huruf pada kata matematika dan lengkapi tabel berikut. Nah, untuk huruf M, di sini kita hitung ya, ada 1, 2. Penulisan tulisnya seperti ini, dan banyak huruf kita isi dengan angka 2. Lanjut ke huruf A, di sini ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 ya. Jadi penulisan tulisnya seperti ini, banyak huruf kita isi dengan angka 3. Lanjut untuk huruf T ada 1, 2. Ada 2, kemudian huruf E-nya ada 1, kemudian huruf I-nya ada 1, dan huruf K-nya ada 1. Pertanyaan A, urutkan huruf dari yang jumlahnya paling sedikit. Nah, jawabannya adalah huruf E, I, K, kemudian M, T, A. Pertanyaan B, huruf apakah yang jumlahnya sama? Jawabannya adalah huruf E, I, K, di mana masing-masing jumlahnya 1, kemudian M dan T masing-masing jumlahnya 2. Pertanyaan C, huruf apakah yang jumlahnya paling banyak? Jawabannya adalah huruf A, di mana banyak huruf ada 3. Pertanyaan D, huruf apakah yang jumlahnya paling sedikit? Jawabannya adalah huruf E, I, dan K, di mana jumlahnya masing-masing 1. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Hasil penilaian harian mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SD suka-suka sebagai berikut. Nah, kalian amati baik-baik ya. Pertanyaan A, urutkan hasil penilaian harian dari banyaknya data yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk nilai yang paling kecil itu ada 3, ada 1, kemudian 5-nya ada 1, 6-nya ada 5, 7-nya ada 5, 8-nya ada 9, kemudian 9-nya ada 5, dan 10-nya ada 4. Maka kita urutkan dari banyaknya data. Di sini yang terkecil itu 3, 5, kemudian 10, kemudian 6, 7, 9, dan 8. Untuk pertanyaan B, berapakah jangkauan data hasil penilaian harian matematika? Nah, nilai data tertinggi atau terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil.
nilai data terbesar itu 10 dikurangi dengan nilai data terkecil yaitu 3 sama dengan 7. Jadi jangkauannya adalah 7. Pertanyaan C, sajikan data hasil penilaian harian mata pelajaran matematika itu dalam bentuk tabel. Maka hasil jawabannya seperti ini ya anak-anak. 3-nya ada 1, kemudian 5-nya ada 1, 6-nya ada 5, 7-nya ada 5, 8-nya ada 9, 9-nya ada 5, dan 10-nya ada 4. Pertanyaan D, berapa siswa yang mendapatkan nilai 6? Nah, untuk mempermudah menjawab, kita tampilkan lagi tabelnya ya. Yang mendapatkan nilai 6, di sini ada 5 siswa. Pertanyaan E, nilai berapakah yang paling kecil? Yang paling kecil ini ya, nilai 3. Pertanyaan F, nilai berapakah yang paling besar? Yang paling besar itu adalah nilai 10. Pertanyaan G, berapa siswa yang mendapat nilai paling besar? Nah, ada berapa ini anak-anak? Ada 4 siswa. Untuk pertanyaan H, berapa siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 6? Yang mendapatkan nilai lebih dari 6 ini dimulai dari sini ya. 7-nya ada 5, kemudian 8-nya ada 9, 9-nya ada 5, dan nilai 10-nya ada 4 siswa. Kita jumlahkan sama dengan 23 siswa. Pertanyaan I, berapa siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 6? Yang mendapatkan kurang dari 6 itu adalah nilai 3 dan nilai 5. 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya 2 siswa. Nomor 4, Andi adalah siswa kelas 3, Benny adalah siswa kelas 6, Mutia dan Alen adalah teman sekelas Andi. Kelas 3 membutuhkan 8 buku tulis untuk pelajaran dalam 1 tahun. Kelas 6 membutuhkan 10 buku tulis untuk pembelajaran dalam 1 tahun. Pertanyaan A, siapa yang memiliki buku paling banyak? Untuk yang memiliki buku paling banyak itu adalah Benny ya, karena Benny adalah siswa kelas 6. Lanjut untuk pertanyaan B, siapa yang memiliki buku sama banyak? Yang memiliki buku sama banyak itu adalah Andi, Mutia, dan Alen. Di sini ya, Andi, Mutia, dan Alen. Karena mereka adalah teman sekelas Andi yang masih duduk di kelas 3. Pertanyaan selanjutnya, C, sajikan informasi data di atas dalam bentuk tabel. Nah, jawabannya seperti ini ya anak-anak. Nama Andi, banyak bukunya ada 8, kemudian Benny, banyak bukunya ada 10, lanjut ke Mutia, banyak bukunya ada 8, dan Alen, banyak bukunya ada 8. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Pertanyaan A, apa saja benda yang terdapat dalam gambar tersebut? Nah, jawabannya adalah ada buku, kemudian ballpoint, pensil, rautan pensil, penghapus, dan bola. Pertanyaan B, berapa banyak bola dalam gambar tersebut? Nah, pada gambar tersebut bolanya ada 3 ya anak-anak, 1, 2, 3. Lanjut pertanyaan C, berapa banyak pensil dalam gambar tersebut? Nah, pensilnya juga ada 3 ya, 1, 2, 3. Lanjut ke pertanyaan D, benda apa yang jumlahnya sama banyak? Jawabannya adalah bola dan pensil ya. Masing-masing berjumlah 3, kemudian ballpoint dan penghapus masing-masing berjumlah 2. Ini penghapusnya. Lanjut, pertanyaan E, urutkan benda-benda dalam gambar tersebut dari jumlahnya paling sedikit. Nah, jawabannya adalah ballpoint, kemudian penghapus, bola, pensil, buku, dan rautan pensil. Nomor 6, perhatikan huruf-huruf yang ada di dalam kotak ini ya.
Nah, kemudian untuk pertanyaan A, berapa banyak A di gambar tersebut? Nah, kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4. A-nya ada 4. Lanjut ke pertanyaan B, berapa banyak B di gambar tersebut? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B-nya ada 9. Lanjut untuk pertanyaan C, berapa banyak C di gambar tersebut? Nah, huruf C-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C-nya ada 11. Lanjut pertanyaan D, apabila X adalah pensil dan Y adalah buku, berapa jumlah pensil dan buku dalam gambar tersebut? Nah, kita hitung ya untuk X-nya ada 1, 2, 3, ini 4, kemudian 5, 6, 7, 8. X-nya ada 8. Sekarang kita hitung untuk Y-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya ada 6. Sekarang kita jumlahkan. X-nya tadi yang merupakan pensil ada 8, kemudian Y-nya tadi yang merupakan buku ada 6. Kita jumlahkan, maka jumlah pensil dan buku adalah 14. Nah, selanjutnya ini ada tugas proyek ya, kalian bisa kerjakan bersama teman-teman kalian. Selanjutnya, kalian bisa isi lembar refleksi dengan memberi tanda centang anak-anak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.